Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, jumpa lagi. Sekarang ini kita sudah sampai di seri yang terakhir guys, terakhir dari dugaan perampokan pajak ya, nomor 25 guys. 25 poin di mana diduga para petugas pajak, pemeriksa pajak nih ya, telah melanggar berbagai macam prosedur tata cara yang sudah terang benderang, sudah kita buka apa adanya di pengadilan, mereka langgar semua. Kalau mereka langgar, coba deh teman-teman komentar deh. Apakah pelanggaran prosedur menyebabkan batalnya surat? Atau tidak? Kalau tidak menyebabkan batalnya surat, cilakalah kita semua. Dia langgar aja semua tuh. Suka-suka dia langgar. Yang penting kami tetap benar, dia bilang. Matilah kita kalau digituin ya teman-teman ya. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah kasus Malang, teman-temannya kasus Malang di PT Arion yang kena pemeriksaan, kemudian SKPKB terbit, sekarang lagi masuk ke gugatan pengadilan pajak dan juga ke keberatan. Oke, jadi kasus ini masih panjang, teman-teman, masih santai, teman-teman, masih panjang. Oke. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat, Pak Maman, semangat. Semangat luar biasa. Kita sudah tiba di dugaan perampokan pajak yang ke-25. Bapak dirampok apa lagi kali ini, Pak? Jadi ini Mas, saya langsung share screen. Siap. Ini Mas. Jadi LHP disebutkan tidak kompeten, Mas. Topiknya ini, Mas. Jadi ya ini Mas, ya, ada hikmahnya, Mas. Kami sengketa sampai di tahap ini dengan pajak. Saya sebagai wajib pajak, Mas. Saya punya usaha mulai tahun 2004, Mas. Saya bekerja dari 2004 sampai sekarang sudah saya wira swasta 20 tahun, Mas. Wow. Baru kali ini, Mas, saya menerima bentuknya LHP itu, Mas. Mantap. Ya, Terus mungkin banyak LK-nya juga, salah? Mas. Mungkin ya, Pak, banyak juga pemirsa dari Pajak Smart yang ini, Mas, yang pengusaha juga yang tidak pernah mungkin melihat THP, Mas. Nggak pernah, Pak. Dia periksa aja ketar-ketir, apalagi lihat HP. LHP. Oh, gitu. Apa yang salah dengan LHP-nya, Pak? Ini Mas ya, LHP diterbitkan dengan tidak kompeten. Satu, Mas, nomor LHP ditulis dengan tangan. Yang Aduh. kedua, pada halaman 10 ada perbedaan tanggal surat perpanjangan pemeriksaan. Terus tanggal pemeriksaannya, tanggal mulai pemeriksaan seharusnya adalah tanggal 30 Agustus 2022, boleh keliru nih, Mas. Di LHP Hmm. ditulis tanggal 30 Agustus 2023. Itu Hmm. kita dulu, Mas. Ya, bentar Mas, saya lihat dulu. Ini, Mas, Hmm. kita bahas satu-satu. Ini 2022, tertulisnya tanggal 30 Agustus 2023. Hmm. Makanya di sidang kemarin, Mas Kawan, kami kami mengusulkan ke hakim, ini apa bisa dicek ini LHP-nya bisa-bisa jadi dugaannya palsu gitu, Mas. Dibuat setelah ada sidang ini itu, Mas. Dibuat backdate ceritanya. Iya, gitu, Mas. Kan kalau BK kan bingung, Mas, dia, Mas. Tanggal berapa kan udah bingung, Mas. Iya. Udah lupa deh dulu kapan tanggal apa deh. Hajar aja Iya. deh. Kalau LHP-nya saja tanggal 24 Agustus 2023, Mas. Masa pemeriksaannya baru dimulai. Terus Hmm. pada halaman 2 perpanjangan ada 3 kali surat. Pada halaman 10 perpanjangan hanya sekali. Versi pengiriman pos surat perpanjangan pemeriksaan. Laporan LHP LHP belum disampaikan pada tergugat. Dokumen yang diberikan oleh penggugat namun dalam checklist halaman 10 dokumen checklist belum dipinjamkan. Fakta hukum berubah-ubah. Formalitas sanggahan SPAP
dicantumkan tidak ditentukan dalam LHP. Ini buktinya LHP, nanti kita buka, terus pelanggarannya apa Mas? Kalau berdasarkan PMK, pasal 10 huruf A dan B PMK 17 tahun 2003, ini Mas, kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP, Mas, yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP disusun secara jelas, ringkas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan dan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan. Jadi ini IDLP, IDLP maksudnya Mas. Hmm. Yang D, LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau informasi yang tersedia. Ini yang nggak ada, Mas. Hmm. Buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uren hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang, simpulan usul pemeriksaan pajak. Kita lihat Hmm. Mas ya di LHP-nya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini Mas ya. Pada halaman awal LHP ditulis dengan tangan Mas ya. Oke. Nah, nomornya juga tangan Mas. Jadi ini mungkin sudah template Mas, dia tinggal terus tangan, nomornya aja tangan Mas. Tanggal tangan. Hmm. Ini ini juga tangan semua, betul Mas. Hmm. Nah, ini Mas. Tanggal mulai pemeriksaan Mas. Tanggal mulai pemeriksaan ini kami adalah 30 Agustus 2022 Mas, karena suratnya mereka kirimkan kan SP2L-nya kan itu Mas. Ya. 30 Agustus 2022. Ini bisa keliru 2023 Mas. Bingung dia Sementara ngomongnya. SPHP-nya tanggal berapa ini Mas? SPHP-nya Mas. SPHP-nya tanggal 24 Agustus 2023, pemeriksaannya baru mulai 2023 Mas. Jadi LHP Kacau, keluar baru dia memeriksa Mas. kacau, kacau. Ini kami tidak edit Mas, ini asli Mas dari filenya dari mereka. Hmm. Terus pada halaman 10, nah, 10 Mas. Kita lihat. Ini Mas, halaman 10. Nah, ini Mas, halaman 10 adalah ini Mas. Nah, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan Mas. Itu tanggal 1 April Mas. Ini adalah surat yang di episode sebelumnya yang kita bahas Mas, 3 April Mas, sebenarnya Mas. Oke. 3 April, mereka di sini nulisnya cuma 1 April Mas, Hmm. 2023. Sementara kita scroll yang di atas, ini Mas, di atas ini perpanjangan 1, 2, 3 Mas. Ini 3 Hmm. April, 19 Juni, 24 Juli. Sementara yang di halaman 10, ganti Hmm. 1 April dan hanya satu Mas. Yang perpanjangan 2, 3 nggak muncul Mas. Ya. Ini Hmm. ini berarti kompeten apa enggak Mas? Ini batal demi hukum, Pak. Oh gitu Mas. Sekarang gini deh. Kalau Bapak bayar pajak, Bapak pernah bayar pajak kan? Iya, sering Mas. Nah, Kalau Bapak bayar pajak untuk tahun 2022, tapi tertulisnya 2023, nah. itu sah nggak yang pembayaran 2022-nya? Nggak sah Mas. Nggak Nah, ada. Nggak ada pembayaran 2022 kalau gitu. oke 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 ya. Yang salah siapa kalau gitu? Nah, ya Yang salah salah, mereka Mas. yang salah wajib pajak dong kalau Oh kita ya, salah bayar. oh ya salah bayar Mas ya. Kita Ya, yang ya, ya. salah, kita masih pemindah bukuan. Oh betul betul yang ini masa pajaknya keliru itu ya. Iya. Nah, Kalau oke kalau oke tahun ya. pajak sama salah Pernah nih ya. pernah Mas saya keliru gitu pernah Mas. Pernah kan? Pernah. Pernah Kita pernah yang Mas. salah, kita masih pemindah Nah, bukuan. Kalau kita tidak nah, pemindah bukuan, ya tetap salah. betul Mas. Nah, Dianggap tidak bayar. nah. Ya sama kayak gini. Kalau dia tahunnya salah, ya dianggap tidak ada SPHP, udah selesai. Oh jadi tidak ada LHP Mas ya. Cacat dong. Nah, nah. Mereka masih mau membela diri, masih mau bilang ini benar. Aduh, cilaka bos kalau begini. Nah, ini LHP bentuknya kayak gini Mas. Lalu, di sini pun di LHP juga sanggahan SPHP kami juga nggak dimasukkan Mas, yang masalah formalitas tadi. Nah, Oh, dia masukin sanggahan, tetapi bagian formalitas yang nggak dimasukin. betul betul Mas.
Kacau, kacau. Nah, ini nomor resinya juga nggak dimasukkan mas di sini mas. Hmm, Di sini juga nggak dimasukkan mas nomor resinya. oke. Seperti itu mas. Nah, terus fakta hukum yang berubah-ubah. Terus lampiran SPHP mas. Ini harusnya ada, ini kalau saya lihat ada IDLP mas. Oh ini mas, data lampiran. Ini kan ada semua mas. Hmm. Ini mereka nggak kirimkan mas. Oh, dia centang tapi nggak dikirimkan barang ini. Betul mas. Jadi ada nggak barangnya? Nah itu mas nggak tahu mas. Padahal Oh, itu wajib mas. Lampiran itu wajib dikirimkan mas. berarti nggak lengkap. Iya mas. Waduh, gimana kalau begitu? Terus ada IDLP juga mas. Jadi IDLP itu mereka harus punya mas IDLP itu mas. Informasi data laporan itu loh, mas. Itu sebagai dasar pemeriksaan. Iya Itu dong. masalah. Kalau nggak ada IDLP, berarti pemisahan suka-suka dia dong kalau gitu. Betul mas. Ini IDLP kosong mas. Bentar saya lihat mas. Ada ini IDLP itu kosong mas. Hmm, Jadi dia tuh tidak ada IDLP-nya mas. Kita di atas. luar biasa. Jadi IDLP-nya kosong mas. Padahal saya menemukan peraturan mas. Kami kan adalah wajib pajak di KPP Madya mas. Ya, Untuk dilimpahkan ke Kanwil itu harus punya IDLP mas. Nggak bisa mas memeriksa mulai nol lagi gitu mas. Nah oke. ini mas. Hasil analisis pengembangan atas informasi data laporan dan pengaduan mas. Ini kosong loh mas. Kacau, 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 kacau. Nah, Ya berarti kan suka-suka dia. Ini adalah pemeriksaan yang sewenang-wenang, tidak ada nah ini IDLP. mas, pemeriksaan lokasi tidak ada lokasi. Orang padahal pemeriksaan aja pernah ke kantor kami sekali mas, tidak ada lokasi. Oh, oke. Eh, ini Luar mas, biasa. jadi yang masalah coba lihat mas, pemeriksaan pajak adalah kan ada ini mas pemeriksaan yang dilakukan dengan objektif kan gitu mas. Hmm, Kan harus ini mas, penerbitnya siapa, hasil analisisnya siapa gitu mas. Ini kan tidak hmm, ada mas. hmm, Saya lupa mas, saya nemu peraturan, yaitu harusnya mas untuk hmm, dinaikkan dari KPP Madya ke Kanwil itu KPP Madya punya IDLP mas. hmm, Serahkanlah ke Kanwil, dasarnya Kanwil adalah ada IDLP tadi mas. hmm, hmm. Oke, jadi inilah inilah LHP yang cacat yang luar biasa. Oke, Pak. Itu Pak. Jadi Jadi LHP-nya dari awal pemeriksaan, SPHP, undangan pembahasan akhir, pertemuan pembahasan akhir, LHP semuanya cacat dan semuanya diduga dilakukan dengan sewenang-wenang, cacat prosedur, tata cara dilanggar, tetapi mereka masih berpikir ini tidak salah. Begitu, Pak ya? betul betul mas. Malah kami yang dianggap salah mas, malah kami yang dianggap ini mas menyudutkan tim pemeriksa, kami kami bertindak ingin menemui kepala kantor aktif gitu mas. Gitu Ini mas. Jadi kesalahan mereka itu dibalikkan ke kami semua mas. Kamu ini salah wajib pajak ini gitu loh. Kenapa kamu mengganggu pemeriksaan kami gitu loh mas. Seakan-akan dibuat cerita seperti itu gitu loh mas. ini kalau kalau Bapak kalah di pengadilan, udahlah, Bapak suap aja lah, Pak. Kasih duit aja lah. Ini susah, Pak, kalau begini, Pak. Kalau semua sudah terang benderang begini, masih kalah di pengadilan, udahlah kita suap aja lah. Tapi itu di Wakanda, Pak ya, di Wakanda ya. Silakan mas. Di Indonesia nggak boleh ya. Teman-teman Ya, ya, mungkin jangan itu ya, mas, nggak itu boleh kan sih. sudah di episode sebelumnya kan memang ada dugaannya itu maklar kasus kan mau mempertemukan saya dengan kepala kanwilnya mas di rumahnya beliau. Saya kan nggak mau mas. Gitu, mas. Jadi Oh, saya tetap mengedukasi karena saya lihat channel pajak seperti ini adalah yang berani transparan dan mau mengedukasi, makanya saya mau buka semua data kami gitu mas Awan. Gitu. hmm, Karena gini mas, orang kan kadang ngomong gini loh, ini rahasia perusahaan, rahasia apa mas kalau bagi kami? Karena kami adalah pekerjaannya adalah project mas. Omset kami nggak mesti mas tiap tahun mas. hmm, Jadi hmm. kadang saya kerjanya sekarang dapat kerjaan interior, tahun depan saya dapat kerjaan elektronik, tahun depan saya dapat mebel, nggak jelas mas kami hidupnya mas. Makanya kan data kami buka aja mas. Mungkin kalau wajib pajak yang lain mas, takut transparan, takut mas rahasianya nanti mungkin mas ya pulaannya Hmm. kemana,
bocor Hmm. gitu loh Mas. Hmm. Kalau saya kan tadi saya sekolah kan ada kelihatan Mas, kan tidak masalah Mas. Ya Anda Hmm. pulang ke situ tidak masalah gitu loh Mas. Hmm. Ya, 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 ya. Hmm. Kalau orang lain berpikirnya Mas itu wah nanti kalau tahu pulang saya di mana belinya itu nanti gimana kompetitor kami itu mungkin seperti itu masalah. Hmm. Oke deh Pak, jadi kita sudah sampai di penghujung dari dugaan perampokan pajak ya. Ini Pak Rinto sendiri adalah orang dalam ya, orang betul-betul dari perusahaan sendiri yang betul-betul memperjuangkan keadilan teman-teman ya. Betul Cuma ada Mas. satu di Indonesia teman-teman ya, cuma ada satu di Indonesia wajib pajak yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hukum dan mau terbuka untuk kita semua ya. Mungkin Ya. Pak Rinto kata-kata terakhir nih Pak dari seri ini ya. Bapak Bapak ada kalau yang Bapak bayangkan yang nonton ini adalah para teman-temannya si oknum itu. Nggak usah ngomong si oknum lah, si oknum sudah nggak ada guna lah kita ngomong sama mereka. Teman-temannya mereka deh, yang para pegawai negeri yang masih unyu-unyu, masih baik, yang masih lulusan stan. Bapak punya pesan-pesan nggak buat mereka-mereka ini, Pak, supaya nggak terjerumus ke dalam dunia yang gelap itu, Pak? Kalau pesan saya gini Mas, lakukanlah pemerintahan pajak ini dengan hati nurani yang baik Mas. Ingat bahwa Anda ini dititipi jabatan dari Tuhan Mas. Jadi ingat, pesan saya harus ingat Tuhan Mas. Segala sesuatu yang Anda lakukan bekerja, Anda adalah menghidupi anak istri di rumah Mas. Anda bekerjalah dengan cara yang halal, yang baik, gitu, Mas. Biar apa, Mas? Biar rezekinya itu halal, Mas. Anaknya juga jadi anak yang baik, yang nurut, gitu, Mas. Karena kasihan, Mas. Kalau saya lebih kasihan si tim pemeriksa pajaknya, Mas. Bayangkan gini, Mas Awan. Kalau di agama saya, Mas, Islam, itu kan doa orang yang teraniaya ini cepat terkabul, Mas. Sekarang ini, Mas, kalau tim pemeriksa itu ngawur-ngawur, Mas, terhadap wajib pajak yang lemah, Mas, yang tidak punya akses koneksi kemana-mana. Kalau saya kan masih punya koneksi, Mas. Banyak akses pejabat saya, Mas. Di kontak saya ini banyak pejabat, Mas. Kenapa kok seperti itu, Mas? Karena pejabat kami dari di pemerintah, Mas. Itu, Mas. Hmm. Jadi pesan saya paling utama adalah saat menjalankan tugas sebagai tim pemeriksa pajak, gunakanlah itu dengan hati nurani berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mas. Ingat Tuhan, Mas. Hmm. Jadi kalau Anda ingat Tuhan, mudah-mudahan rezekinya itu adalah rezeki yang berkah gitu loh Mas. Untuk Hmm. kasih nafkah ke keluarga itu menjadi nafkah yang baik gitu loh, Mas. Ya ini kan sudah Hmm. ada contohnya Mas. Hmm. Kasus kasus Pak Rafael Alun Mas ya. Hmm. Itu yang Mas Aman berkali-kali sebut bahwa orangnya nggak tahu apa-apa. Dia udah main nih rapi Mas. Hmm. Udah rapi ditutup. Ternyata anaknya jadi kayak gitu. Ini salah satu bentuk Mas. Bentuk teguran dari Tuhan Mas sebenarnya Mas. Hmm. Loh, kalau Anda nggak percaya sama Tuhan, nggak masalah, Mas. Hmm. Loh, Mas, Tuhan nggak peduli, Mas. Anda percaya apa tidak? Loh, Mas. Betul, betul. Kan gitu, Mas. Loh. Cuman kan Hmm. doa orang teraniaya ini, Mas. Doa Hmm. orang teraniaya inilah yang ini, Mas, yang bisa menyebabkan, Mas, keluarga dari tim pemerintah, bahkan azab dari pemerintah pajak sendiri, Mas. Namanya Hmm. azab ini sangat banyak sekali, Mas. Hmm. Sangat banyak sekali, Mas. Jadi lakukanlah Mas, karena wajib pajak ini Mas sudah bekerja mati-matian Mas untuk menghidupi karyawannya, bersaing dengan kompetitor, apa terus ini Mas menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Banyak aturan Mas yang disiapkan oleh wajib pajak ini Mas. Belum nanti kita kalau misalkan ini Mas mau hari raya anak buahnya minta THR gitu loh, Mas. Hmm. Hmm. Terus perusahaannya lagi pusing kena tagihan pajak. Kan gimana Mas kawan? Hmm. Hmm. Saya kemarin juga lihat Mas ada salah satu anggota DPR di daerah Maluku Mas, nggak dikasih THR Mas, dilempar Mas kaca kantornya Mas, pecah Mas. Ya, 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 ya. Terus gimana Mas wajib pajak Mas? Pusing, disikat, dalam tanda kutip disikat oleh umum pajak dalam pemeriksaan pajak. Dia Hmm. masih pusing memikirkan ini gimana, dapat uangnya untuk membayar tagihan pajak, anak buahnya demo, minta Hmm. THR. Nah ini kan Hmm. doa orang yang teraniaya ini Mas. Kalau ini mendoakan, ya Tuhan, azablah orang yang membuat kami seperti ini kan gimana Mas? Hmm. Jadi kalau ingat Tuhan itu Mas, mudah-mudahan Mas, negara ini juga berkah. Sekarang kalau uang pajak ini Mas, yang didapat dari rakyat ini juga tidak berkah Mas. Untuk pembangunan, untuk pendidikan, membiayai pendidikan kan 20% Mas APBN. Hmm. Buktinya kan nggak bisa maju-maju Mas negara kita Mas. Hmm.
Orang lain sudah mikir ini mas ya ke bulan dan lain-lain, kita masih bingung masalah tata cara pemeriksaan pajak ini sah apa tidak. Kan lucu mas. Hmm, hmm. Ya Betul. mudah-mudahan dengan seri dugaan perampokan pajak ini membuat, kalau pesan saya mas ya, membuat apa ya, semua pemeriksa pajak itu sadar bahwa jalankanlah tugas ini dengan hati nurani yang baik dan ingat Tuhan agar Anda selalu mendapat rezekinya berkah. Hmm, Terus bagi wajib pajak mas, ini adalah edukasi yang sangat menarik mas. hmm, Karena kasus saya ini hampir semua prosedur dilanggar mas, mulai dari tata cara pengujian, tata cara apa pembahasan akhir, terus tata cara penerbitan, hmm, itu kan ada semua mas contoh kasusnya. Ada contoh dokumen LHP bentuknya seperti hmm, apa, ada hmm, beberapa ini mas mungkin yang sulit ditemui dari wajib pajak mas, bukan per dirjen, terus SE hmm, yang hmm, harus ada perekaman, itu kan sudah komprehensif mas. hmm. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi lebih maju, tim pemeriksa pajak juga lebih profesional menjalankan tugasnya. Mudah-mudahan ke depan negara kita menjadi negara yang maju gitu mas. Oke, sip Pak. Thank you Pak Rinto. Luar biasa. PT Arion Pak Rinto sudah berjuang keras, sedang memperjuangkan keadilan di pengadilan ya. Dan sidang berikut tanggal berapa Pak? Dan berikutnya tanggal 25 April mas Itu onsite ya Pak 2024. ya? Kita onset mas. Berarti Bapak akan terbang ke Jakarta? Ya 24 lah ke Jakarta mas. Nah, Oke, teman-teman ya, seperti biasa kita akan siarkan secara langsung teman-teman ya, supaya persidangan ini terbuka untuk umum dan transparan dan kita semua bisa menilai apa yang sebenarnya terjadi di dalam eh, terduga oknum ini ya, apa yang mereka lakukan ini semua dan bagaimana hakim dapat memutuskan dengan adil dan demi ketuhanan yang Maha Esa untuk kita semua. Oke, Pak Rinto, thank you Pak Rinto. Sampai jumpa oke, lagi Pak Rinto. ya sama-sama mas. Terima kasih. Oke, Pak, mari.